Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bahan pembelajaran kita hari ini masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menentukan unsur-unsur buku fiksi. Salah satu aktivitas literasi yang paling penting adalah dengan mencintai buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi. Langkah awal kegiatan literasi yakni dengan menemukan unsur-unsur pada buku fiksi maupun buku non-fiksi. Alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu buku fiksi dan apa itu pula buku non-fiksi. Untuk lebih jelasnya, kalian simak penjelasan berikut. Pengertian buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita yang tidak terjadi. Isi karangannya berdasarkan imajinasi atau rekaan penulis, bukan berdasarkan fakta. Contoh, cerita rakyat, cerpen, novel, dongeng, dan lain sebagainya. Bisa dibilang kalau buku fiksi ini berisi cerita khayalan atau rekaan pengarang, penulis mengajak pembaca untuk ikut serta terjun dalam dunia imajinasinya. Karena berasal dari imajinasi penulis, maka buku fiksi ini tidak membutuhkan pertanggungjawaban mengenai isinya. Selanjutnya, pengertian buku non-fiksi. Buku non-fiksi berarti buku yang berisi karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata, cerita kehidupan setiap hari, atau buku yang berisikan kejadian sebenarnya berdasarkan fakta atau kenyataan. Contoh buku pelajaran, esai, jurnal, dokumenter, biografi, laporan ilmiah, dan lain sebagainya. Untuk membahas lebih dalam lagi mengenai buku fiksi, kita akan melihat unsur-unsur buku fiksi, antara lain 1. Sampul atau cover buku, 2. Judul subbab, 3. Rincian subbab, 4. Tokoh dan penokohan, 5. Tema cerita, 6. Bahasa yang digunakan, 7. Penyajian alur cerita. Yang pertama adalah sampul buku fiksi. Sampul atau cover buku adalah bagian depan atau bagian luar buku yang terdiri dari judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan merupakan gambar yang mewakili isi buku. Sampul atau cover buku juga perlu didesain secara indah dan artistik agar mampu menarik perhatian halayak untuk membaca. Selanjutnya adalah judul subbab. Judul subbab adalah satu judul setiap bab. Judul ini merupakan gagasan utama bab atau materi yang akan dipelajari. Perhatikan contoh di sebelah kiri. Judul yang dimaksud di sini adalah dari bagian subbab. Oleh karena itu, buatlah judul subbab dengan menggunakan pemilihan kata atau diksi yang menarik agar subbab yang akan disampaikan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah rincian subbab buku. Rincian subbab buku adalah sebuah informasi perihal isi dari subbab agar diketahui gambaran umum tentang informasi tersebut. Contohnya, sebuah cerita yang diuraikan dari awal hingga akhir. Subbab yang baik biasanya dikemas dengan uraian yang menyeluruh dan mendetail, sehingga penerbit tahu keseluruhan isi dari buku tersebut.
Selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pelaku yang ada di dalam sebuah cerita. Berdasarkan fungsinya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita. Tokoh ini paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian. Tokoh pembantu adalah tokoh pelengkap untuk mendukung rangkaian cerita. Yang berikutnya adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan, tokoh yang hanya muncul sedikit dalam cerita dan kehadirannya hanya jika diperlukan, jika ada keterlibatannya dengan tokoh utama. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi menjadi 1. Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang menciptakan sebuah cerita sehingga cerita itu menjadi hidup atau berjalan. Kedua adalah tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita, jika tidak ada tokoh antagonis, maka ceritanya tidak akan menjadi menarik. Yang berikutnya adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh pendukung antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Selanjutnya adalah tema. Tema adalah masalah pokok atau gagasan sentral yang mendasari sebuah karya sastra, khususnya cerita. Tema didukung oleh masalah-masalah penjelas yang mengungkapkan masalah pokok itu sendiri. Selanjutnya adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku fiksi umumnya menggunakan bahasa kiasan atau konotatif. Selanjutnya adalah penyajian alur cerita. Penyajian alur cerita adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang menghadirkan pelaku atau tokoh. Adapun tahapan-tahapan dalam alur diantaranya adalah tahapan pengenalan atau orientasi, tahapan pemunculan konflik, tahapan konflik memuncak atau klimaks, tahapan konflik menurun atau anti klimaks, dan tahapan penyelesaian atau resolusi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.